baik untuk dosennya dahulu ya. Dosennya itu yang menjadi apa katakan ya, pembimbing untuk topik ini. eh, ada beberapa dosen di sini ya yang mungkin bisa dicatat. Yang pertama itu ada saya sendiri, kemudian ada Pak Agung Santoso, kemudian ada Pak Ardiansyah, ada Pak Shihan, ada Prof. Idrus Alhamid, ada Pak Arnas, bisa juga Pak Prof. Nasruddin dan Prof. Harinaldi ya. Jadi diverse bidangnya. Nah, bergantung kepada teman-teman. Nanti dicatat aja tuh, bisa dilihat ya. Tadi saya sampaikan ada saya sendiri, terus Pak Agung Santoso, Pak Shihan, Pak Prof. Idrus, Pak Arnas, Prof. Harinaldi, Pak Ardiansyah, atau mungkin juga Prof. Nasruddin ya. Nah, jadi intinya yang ada di lab di DTM sini ada lab lantai 1, lantai 2, dan lantai 3 gitu. Karena kan kita bicaranya tentang proteksi kebakaran dan building science ya, jadi teknologi bangunan gedung. Nah, teman-teman ini Prof. Warjito juga jadi ada yang menjadi anggota tim TABG DKI Jakarta, Prof. Doni. Nah, jadi Anda silakan nanti memilih. Kalau yang sifatnya proteksi kebakaran, fire science, proteksi kebakaran, itu selama ini yang langsung terkait dengan bidang tersebut, baik dari sisi eksperimental maupun pemodelan, itu saya, Pak siapa namanya, Pak Agung dan Pak Sihan. Nah, kalau untuk misalnya untuk aspek building, untuk ruang bersih, untuk pengondisian udara, sistem aviasi, itu Prof. Idrus, Prof. Nasruddin, dan Pak Arnas. Nah, untuk energi secara umum ada Pak Ardiansyah gitu, dan Prof. Nasruddin. Nah, kalau misalnya mau bicara tentang fluid mechanics-nya, aspeknya, tentang plumbing dan sebagainya, itu ada Prof. Harinaldi dan ada Prof. Pardito. Gitu. Jadi silakan, nanti justru saya ingin dengar nih dari teman-teman, ingin belajar apa, mungkin nanti memang saya sendiri merasa ini mungkin Anda bisa pilih alternatif 1, 2, 3 gitu ya. Kalau untuk sekarang, karena ini terlalu dini sebetulnya kalau mau saya diminta sekarang, Anda masih ingin belajar lebih banyak. Nah, kalau saya sendiri topiknya Anda bisa cek sendiri ya di apa namanya, di googling, di Scopus sendiri. Nah, silakan nanti Anda akan tertarik ke dalam bidang apa, silakan sampaikan. Mungkin Safa dulu mungkin. Oh, sebentar, saya juga mengundang, saya kirim ke, mungkin ada teman-teman dosen yang ingin juga hadir ya, saya share ya linknya ya. Boleh banget, Pak. Ya, sebentar. Tapi belum tentu bisa ya, karena waktunya. Tadi saya udah kasih tahu sih, kita mau ngadain acara ini. Oh, iya. Nanti yang bisa gabung silakan. Soalnya jujur aja sih, Pak, kita kayak baru 2 minggu masuk, kemudian kita belum Iya, personal iya, iya. chat sama Betul, betul. profesor, jadi belum Ya, tahu ya kepengen iya, neliti. iya, betul. Saya paham betul tuh. Karena ini lebih kepada untuk perwalian ya. Jadi sebenarnya nggak usah khawatir, karena Anda tetap akan bisa punya kesempatan ya. Jadi dosen walinya siapa sekarang yang lebih dekat gitu. Tapi bahwa dalam perjalanan Anda tertarik untuk ini, saya pikir untuk pembimbingan masih fleksibel ya. Nanti akan Anda lebih tertarik di bidang apa, sangat 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 fleksibel. Saya kirim dulu nih ke. Oke, Pak. Ya, silakan. Ada lagi yang lain mungkin sambil kita lanjut. Ya, Sawa silakan. Ya, sebenarnya ada yang nitip pertanyaan juga ya, Pak, karena mungkin ada yang lagi meeting kerja atau ini ya. Hmm. Jadi ada Hmm. yang Oh ya, baik, kalau baik. misalnya
apa, nanti bakal dibahas permodelan perambatan api yang kalau asap pada bangunan itu ada nggak ya, Pak? Oh iya, ada. Jadi kita di program ini kita akan juga ada mata kuliah fire dynamic dan pemodelan modeling ya. Nah itu pertama di mata kuliah yang kita sedang pelajari sekarang kan tentang bicara tentang fire science dulu. Nah ada ventilasi. Nah itu ventilasi, saya pikir Anda udah diminta datang ke lab kali ya sama Pak Idus, Prof Idus ya. Udah Sudah, lihat labnya di lantai 2 ya. Sudah. sudah, Nah Bro. itu silakan ada yang sudah misalnya mau belajar tentang APAC, desain dan sebagainya udah melihat. Nah untuk yang ingin tertarik belajar tentang perambatan api untuk evakuasi kalau ada kejadian kebakaran dan sebagainya, itu ada kelasnya tapi juga itu bisa diambil jadi topik riset gitu. Nah kalau yang tertarik ke sana itu saya Pak Sihan sama Pak Agung yang bimbing tentang fire dynamic terkait dengan ilmu kebakarannya gitu ya. Kalau Anda tertarik, nah nanti bisa lihat di fasilitasnya di lab. Kalau pas yang hari ini mau mampir ke lab, lihat-lihat dulu silahkan aja. Saya kebetulan udah di kampus. Gitu. Jadi kalau mau ketemu saya langsung hari ini silahkan. Gitu. Ya. Oh, baik, Pak. Sebenarnya habis yang saya tahu tadi saya kira lagi di rumah. Ya, oke. Ya silakan. Mungkin Zahwa mungkin bisa Anda tertariknya untuk belajar apa sih sebetulnya gitu bisa sampaikan sedikit mungkin saya bisa ngarahkan. Kalau saya sih jujur, Pak, kan S1 saya sebenarnya nggak yang Ini ada Prof Idus. Ini Prof Idus, terima kasih sudah bergabung. Monggo Prof Pagi, Idus, Prof. tadi saya udah. Oke, Iya, Mas. selamat pagi Prof Idus. Baik, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kemarin sudah dijelaskan oleh Mas Arnas, iya betul. mahasiswa kita juga diajak mampir ke lab dan diskusi di sana. Iya, Apa saja iya, yang kita lakukan, Pak? iya betul. Tadi Masih sudah ketemu Pak Arnas. silakan. Iya, iya. Jadi banyak sekali topiknya itu luas, pokoknya tentang bangunan, energi, keselamatan, segala macam. Lidah gitu. Kita mau belajar tentang plumbingnya, silakan kita cukup lengkap ya Pak Prof Idus Ya, ya. ya. Hampir semua bidang di building ada di kita, kecuali yang lagi dicita-citakan itu untuk jadi building manager. Jadi manajemen di dalam maintenance sebuah gedung. Ya. Tampaknya sederhana, tapi tidak semudah itu ya. Tidak semudah itu. Nah, ada Pak Ardiansyah juga. Pak Ardiansyah yang bergabung, silakan nih. Pak Ardiansyah, monggo Pak Ardiansyah. Oh, perkenalan Pak ya? Ya. Ya, saya Ardiansyah, bekas mahasiswanya Prof. Idrus dan Prof. Yulianto. Bisa Nggak aja. ada bekas, Pak. Nggak ada. Istilah bekas mahasiswa tidak ada lah. Kita sama-sama belajar. Terus terang Ya. saya kalau misalnya mengajar besok gitu ya, saya belajar lagi itu. Juga saya belajar dari pertanyaan-pertanyaan mahasiswa. Jadi Ya, belajar ya, itu betul. inti sekarang ini aja. Tanyakan Yulianto sama Pak Ardi. Tetap kita mesti belajar. Iya. Ya, Prof. Ya, silakan Pak Ardiansyah, mungkin para mahasiswa ini Begitu. pengen tahu Pak Ardiansyah langsung aja kan udah dikirim profilnya ke saya. Mungkin Pak Ardiansyahnya langsung ini sampaikan kira-kira. Boleh Pak. Ya, selamat pagi, assalamualaikum teman-teman. Saya Ardiansyah. Saya pamit Pak ya, saya ditunggu orang di depan. Oh ya, silakan. Terima kasih. Terima kasih Prof. Iya, monggo. Assalamualaikum. Prof, boleh izin ini Prof, share screen? Boleh, Kalau tapi nggak tahu di sini ada ini ya. Ini siapa ya? Oh, hostnya bukan Prof. Oh ya, bukan Nanti saya, Sahwa Mbak mungkin Sawah. ya. Nanti Mbak Sawah yang Mbak Zahwa tolong diizinkan biar memudahkan dalam menjelaskan. Oke, udah oke. Baik, saya lulus 2003, kemudian lanjut S2, S3-nya di bidang perpindahan kalor di sistem pendingin. Jadi fokusnya di sistem pendingin sebenarnya, walaupun memang basic ininya adalah energy conversion kan ya, konversi energi. Jadi ini topik-topik yang sedang berjalan di lab-nya saya, ada
Kita punya lab untuk mengukur kinerja dari sistem tata udara di ILRC, namanya Makara Energy Labeling, di mana kita bisa buat satu ruangan dengan iklim atau climate yang kita bisa kontrol untuk mengukur kinerja AC. Kemudian saya tertarik ke hidrokarbon refrigeran karena dia refrigeran alami. Kita juga punya banyak gitu ya, dan murah jadinya. Cuma memang dia punya tantangan resiko karena tingkat flammabilitas yang tinggi. Kemudian tadi pengukuran di lab Makara, kemudian ada juga patient material sama Prof. Nandi, audit energi sama green building assessment, kemudian teknologi refrigerasi. Nah, ini lagi buat juga dual power source cold storage ya. Dan saya juga terlibat di Kementerian SDM dan Badan Standarisasi Nasional seperti Profil juga ya di komisi teknis. Saya ketua di komite teknis untuk sistem pendingin. Jadi di situ membuat standar dan kebijakan tentang energi efisiensi dan reduksi emisi di sistem pendingin. Kolaborasi yang ada sama alma mater saya di Oklahoma State, kemudian Universitas Rennes di Prancis dan di Norwegia, juga dengan industri ada dari United Refrigeration sama ICO, dan asosiasi profesi di ASRE sama International Institute of Refrigeration. Mungkin itu ya, saya juga tergabung di grup penelitian tentang bangunan karena memang concern di situ. Itu kali Prof ya. Terima kasih. Ya, silakan nanti diskusi aja. Terima kasih Pak Ardiansyah. Ya, tadi saya sampaikan ke mahasiswa memang manajemen departemen tuh ingin segera ya mungkin mendistribusikan para mahasiswa ini untuk punya PA sebetulnya. Nah, untuk punya PA. Tapi diharapkan PA-nya tadi bisa juga ini ya menjadi pembimbing tesisnya nanti gitu. Nah, jadi tapi karena baru 2 minggu Pak Ardi, teman-teman ini kan juga ingin tahu lebih banyak. Jadi saya pikir mungkin untuk yang di program TKKB ini barangkali apa-apa mahasiswa berinteraksi dulu aja dengan para dosen, melihat dulu segala macam. Jadi meskipun PA-nya saya, kemudian tertarik untuk riset dengan Pak Ardiansyah, saya pikir itu masih dimungkinkan lah, nggak akan masalah gitu. Jadi Setuju. Jadi artinya kan kita juga nggak boleh ya, mahasiswa baru kuliah 2 minggu malah. Nah, jadi nggak apa-apa, biar berinteraksi dulu, nanti makin kemana minatnya makin kuat, itulah yang Betul. saya pikir demikian kalau saya sih. Ya, setuju. Silakan Safwa, ada yang mau disampaikan? Iya Pak, kebetulan saya milih ini karena saya ada teman dari K3 UI, jadi saya suka tentang investigasi kebakaran kemarin sebenarnya. Oke. Ya, Oke. nah jadi saya lebih kayak ke proteksi sebenarnya sih Pak. Kenapa kok bisa sampai terjadi sampai segini? Kenapa nggak di awal tuh udah selesai aja gitu loh? Kenapa sampai segede itu gitu loh? Itu. Saya sih tertariknya kayak gitu Pak. Nah, ini juga ada pertanyaan untuk Pak Ardiansyah dari teman kita karena dia lagi meeting. Lagi meeting, jadi ranah penelitian tentang terkait audit energi itu apa aja ya? Terus simulasi energi bangunan apa juga termasuk? Ya, yang kita lakukan itu di gedung Highsell ya, yang di depan itu. Kemarin kan baru menang juara second runner up buat ASEAN Energy Award tuh karena inovasi di teknologi, di sistem dan teknologi yang high efficient. Jadi kalau audit energi kan kita bisa merujuk ke ASRE standar atau kita juga bisa merujuk ke AGE ya. Kemudian Kementerian SDM juga mengeluarkan panduan di sana. Nah, kita sebenarnya lebih banyak ke applied project ya. Jadi di gedung-gedung di UI, kemudian gedung di pemerintahan yang sedang kita lakukan juga untuk mendukung program SDM, Kementerian SDM. Di DKI Jakarta juga terutama terkait dengan Pergub Bangunan Hijau ya.
yang sekarang ini mengacunya ke Permen PUPR tuh yang untuk melakukan asesmen terhadap bangunan-bangunan di Jakarta. Apakah dia kan sudah wajib sebenarnya di atas 5.000 tuh untuk jadi bangunan hijau gitu ya. Cuma memang kendalanya banyak di situ. Itu penelitian-penelitian seperti itu yang kemarin Pak Kadep juga menyampaikan kalau bisa memang penelitiannya juga, terutama kalau yang S2 ya, bisa mencakup aspek policy tuh. Jadi selain memang di technicalnya, tapi kan teman-teman juga nanti saat berkarir akan berinteraksi dengan teman-teman dari profesi atau dari background ilmu yang beragam. Nah, di situ diperlukan juga pemahaman dan sama kepedulian sebenarnya mengenai kebijakan terkait gitu ya. Jadi dua itu, jadi ada teknikalnya kita lakukan audit beneran kita pengukuran gitu ya, energinya, kemudian termasuk juga sistem proteksi kebakarannya. Jadi audit tidak hanya audit teknik, tapi juga termasuk safety di situ juga ada yang kita lakukan. Gedung yang sedang dibangun IDEA yang di FT dan gedung di Fakultas Hukum juga sedang dilakukan konstruksi sehingga kesempatan untuk improvement masih terbuka lebar ya. Seperti itu mungkin penelitian yang kita lakukan, jadi yang teknikal dan yang kajian juga ada. Gitu. Terima kasih Pak Ardi. Pak Mei, mungkin ada yang mau sampaikan Pak Merizal? Siapa? Ya, silakan Pak Mei. Ingin bertanya Pak, terkait tentang, tadi kan disebutin sama Prof. Yo, tentang topik evakuasi itu apa aja Pak ya? Terus yang untuk evakuasi itu simulasinya apakah menggunakan software apa tidak Pak? Terima kasih Pak. Oke, baik. Untuk evakuasi ini saya malah dapat tugasnya dari Pak Ardiansah nih. Tahun berapa nih? Menjelang Asian Games ya, menjelang Asian Games. Asian Games dan ada satu retailer yang besar itu. Ya, retailer besar. Datang ke Pak Ardiansah minta, Pak ini kita ingin memenuhi standar internasional untuk stadion atau untuk standar keselamatan untuk retail gede ya. Nah, kita melakukan kajian simulasi, kita gunakan Piranti Lunak, kita pakai Pathfinder waktu itu, dan dari sana kita ngasih rekomendasi ya Pak Ardi, baiknya gimana, pintu dan sebagainya. Itu nanti ada kuliahnya juga. Apa namanya, performance based? Ya, ini ya? Performance based fire protection. Ya. Jadi kita bisa menghitung nanti, belajar menghitung waktu evakuasi. Dan bahkan nanti dalam waktu dekat ini untuk tim S2 yang sekarang sedang jalan, itu kerjasama sama PT MRT ya. Iya, betul. Begitu Pak Mei. Jadi kita mau mengkaji ini ya, evakuasi itu penting ketika kondisi darurat terjadi atau ketika ini terjadi penumpukan massa ya. Stasiun dengan stasiun numpuk orangnya. Itu gimana? Mudah-mudahan menjawab. Terima kasih Prof. Izin untuk hari Rabu. Nanti hari Rabu jam 1 di Lab Thermo. Kemarin kita juga sudah ngobrol-ngobrol berikut bersama Pak Agung, Prof. Oh iya, baik. Iya. Alhamdulillah kalau gitu udah lihat. Jadi silakan nanti yang kita lengkap lah Pak pokoknya. Ada yang mau, Pak saya mau belajar ini sama ini gimana? Saya rasa nggak ada masalah juga Pak Ardi ya. Kita sih sangat fleksibel gitu. Ya, saya senang aja bisa berdialog langsung kayak gini. Terima kasih. Sama-sama Prof. Sahwa hebat, luar biasa Sahwa. Bisa mengkoordinasi teman-temannya. Prof, silakan. Izin bicara Prof. Pak Afdal, silakan. Prof. Ini kan Zoom-nya Zoom gratis, Prof. Sisa waktunya 4 menit, Prof. Oh gitu. Oh gitu. Iya, Prof. Saya kira kalau udah dipindahin hostnya ke Mas Afdal, bisa naik lagi gitu kayak dulu. Ternyata enggak. Oh. Jadi renew aja nanti. Di renew aja nanti.
di reinvite lagi aja nanti ya, Prof. Ya, silakan. Yang lain mungkin ada yang mau sampaikan, Pak Steven, Pak mau Pandi. tanya Pak. Halo Ya. Pak. Oh ini Pak, saya mau nanya tentang satu topik Pak. Saya udah sempat sedikit baca-baca links Oxford dan jurnal Pak. Kalau saya lebih tertarik ke ini Pak, ventilation strategi itu baik di fire safety sama airborne ini Pak, infection mitigation Pak. Oh Itu iya, kira-kira iya, iya. itu kira-kira perkembangan penelitiannya boleh tahu nggak Pak? Sudah sejauh mana, terus yang perkembangannya apa yang bisa dilakukan lagi itu Pak? Dan tantangannya Pak. Ya. Pak Ardi mungkin bisa bantu jawab. Pak Arnas ini timnya ya. Terima kasih Pak. Ya, Iya Pak, kalau kemarin ventilation memang kemarin baru aja 2 bulan lalu ya, ASHRAE mengeluarkan guidelines untuk infectious aerosol namanya. Jadi infectious kalau ventilation secara umum diatur ada satu standar ya yang bisa dipakai di 62.1 menentukan berapa jumlah fresh air yang harus disuplai ke dalam ruangan per jam. Namanya air change per hour gitu ya. Nah, itu diatur di sana. Nah, kemudian adanya COVID membuat standarnya direvisi dengan menggunakan pertimbangan infectious aerosol. Jadi prinsipnya sebenarnya gini, prinsipnya kalau saya lihat bahwa sistem tata udara di dalam gedung itu bisa membantu menekan penyebaran infectious aerosol gitu. Caranya bagaimana? Tadi macam-macam, bisa air change per hour-nya ditambahkan atau menambahkan filter HEPA atau kemudian menggunakan UV light di bagian atas gitu ya. Beberapa kemarin saya juga baru sama teman di UTM baru publish juga mengenai tentang kenapa ventilasi itu bisa impact-nya kepada penurunan COVID ya. Itu pertama. Yang kedua juga ada penyebaran di lift. Jadi seberapa besar penyebaran dan berapa lama di ruang tertutup seperti lift gitu ya. Jadi ada banyak sih topik-topiknya terkait dengan yang penyebaran ini ya, infectious aerosol ya. Kalau yang tadi evakuasi atau smoke itu mungkin Prof yang lebih tahu ini. Itu kalau yang tadi saya yang lebih ke infectious aerosol. iya Pak. Terima kasih Pak Ardi. Kita juga lagi ngembangin ini di lab ya. Namanya itu impactor ya. Cascade impactor. Jadi kita harapkan nanti dengan menggunakan alat ini kita bisa menangkap ya partikulat yang halus-halus itu, kemudian menghitung jumlahnya secara massa ya. Tapi memang di labnya Pak Arnas, Prof Idrus, Pak Budiarjo ya, itu ada alat namanya particle counter ya. Ya. Itu biasa digunakan untuk mensurvei kondisi di rumah sakit, kondisi kebersihan ruangnya ya di rumah sakit, di industri proses yang mana proses elektroniknya mempersyaratkan kondisi udaranya